Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maini Sahro dengan NIM 23370019 dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Salah satu maksud tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas saya pada mata kuliah Sumber Daya Alam Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Arya Yulfa dan Bapak Avandri Jasriu MPD. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan terkait potensi sumber daya alam yang ada di daerah saya, yaitu di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, Kabupaten Pasaman Barat terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota Simpang Ampe. Kabupaten ini berdiri pada tanggal 18 Desember 2003 melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003. Untuk luas wilayahnya yaitu sekitar 3.864,04 km persegi, terdiri dari 11 kecamatan dan 145 nagari. Nah, kabupaten ini juga memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 152 km. Nah, lokasi ini sangat strategis karena memiliki daratan yang luas sekaligus wilayah pesisir. Kondisi geografis ini membuat Pasaman Barat kaya akan sumber daya alam baik dari darat maupun laut. Selanjutnya, untuk potensi sumber daya alam daratannya, yang pertama untuk perkebunan. Kelapa sawit dengan luas sekitar 250.000 hektar, karet 65.000 hektar, coklat 15.000 hektar, dan kelapa 25.000 hektar. Untuk dari segi pertanian tanaman pangan, terdapat padi sawah sekitar 30.000 hektar, padi ladang 8.000 hektar, jagung 12.000 hektar, serta ubi kayu dan ubi jalar 10.000 hektar. Untuk kehutanannya yaitu ada hutan produksi seluas 120.000 hektar, hutan konservasi Rimbo Panti 571 hektar, serta hasil hutan bukan kayu seperti rotan dan madu. Untuk segi peternakannya yaitu ada ternak sapi sekitar 25.000 ekor, kambing 35.000 ekor, ayam kampung 150.000 ekor, dan itik atau bebek 45.000 ekor. Nah, dari sisi daratan, Pasaman Barat jelas memiliki keunggulan di sektor perkebunan atau yaitu tanaman sawit dan karet, dan disusul juga pertanian dan peternakan. Nah, selanjutnya yaitu untuk potensi sumber daya alam kelautan. Yang pertama yaitu ada perikanan laut memiliki potensi tangkapan hingga 65.000 ton per tahun, termasuk ikan tongkol, kambung, teri, dan bawal. Untuk budidaya lautnya yaitu ada potensi udang windu sekitar 15.000 hektar, bandeng 8.000 hektar, rumput laut 25.000 hektar, dan kerang-kerangan 5.000 hektar. Untuk pariwisatanya sendiri yaitu mencakup Pantai Sasak, Pantai Arbangis, dan Pantai Silaping, serta lebih dari 15 lokasi air terjun dan kawasan hutan tropis yang cocok untuk ekowisata. Potensi ini bisa menjadi andalan ekonomi jika dikelola lebih serius, terutama pada sektor pariwisata bahari. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya. Yang pertama, sumber daya yang sudah dimanfaatkan yaitu ada kelapa sawit sekitar 180.000 hektar atau 72% dari potensi, dengan produksi 850.000 ton tandan buah segar per tahun. Karet sekitar 45.000 hektar atau 69% potensi. Padi sawah sekitar 20.321 hektar dengan produksi lebih dari 105.000 ton per tahun. Dan jagung sekitar 8.500 hektar dengan produksi 32.000 ton per tahun. Selanjutnya, peternakan seperti sapi, kambing, ayam, dan itik juga sudah berkembang antara 70 hingga 80% dari kapasitas potensi. Nah, untuk sumber daya alam yang belum optimal yaitu ada pada sektor kelautan, yaitu baru dimanfaatkan sekitar 15% dari potensi.
pertambangan baru 20%, pariwisata hanya sekitar 13%. Nah, industri pengolahan sekitar 25% karena sebagian besar hasil masih dijual mentah. Selanjutnya yaitu ada demografi penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 adalah sekitar 445.000 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,1% per tahun. Untuk kepadatan penduduknya yaitu sekitar 115 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Pasaman memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sekitar 82.688 jiwa, disusul dengan Kecamatan Kinali dengan 74.221 jiwa dan Lembah Melintang sekitar 52.000 jiwa. Nah, untuk komposisi usianya yaitu anak-anak usia 0 sampai 14 tahun sekitar 28,1%. Untuk usia produktif 15 sampai 64 tahun sekitar 67,2%. Dan lansia yaitu 65 tahun ke atas sekitar 4,7%. Nah, untuk pendidikannya yaitu tidak atau belum sekolah sekitar 15,2%, lulusan SD sekitar 32,1%, lulusan SMP sekitar 28,7%, dan lulusan SMA sekitar 18,9%. Diploma atau sarjana hanya sekitar 5,1%. Untuk mata pencaharian utamanya yaitu ada pertanian dan perkebunan sekitar 48,5%, perdagangan sekitar 22,1%, dan jasa sekitar 12,8%. Selanjutnya pendapatan asli daerah atau PAD. Target PAD tahun 2024 sebesar 175 miliar rupiah. Realisasi PAD tercapai 127,13 miliar rupiah atau sekitar 72,6% dari target. Meskipun belum mencapai target, realisasi ini meningkat sekitar 13,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, untuk tantangan dan rekomendasi, tantangan utamanya yaitu ada infrastruktur masih terbatas, kualitas sumber daya manusianya rendah, investasi swasta kurang, dan teknologi modern belum banyak digunakan. Nah, untuk rekomendasinya sendiri yaitu pada jangka pendek, perbaikan jalan dan pelabuhan, serta pengembangan wisata unggulan. Untuk jangka menengahnya yaitu melalui pembangunan kawasan ekonomi maritim dan industri pengolahan. Selanjutnya, untuk jangka panjangnya bisa menjadikan Pasaman Barat pusat ekonomi maritim Sumatera Barat dan destinasi wisata bahari nasional. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Pasaman Barat ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang terus bertambah dengan dominasi usia produktif, serta pendapatan asli daerah yang meningkat setiap tahunnya. Nah, jika semua potensi ini dikelola dengan baik, Pasaman Barat bisa menjadi daerah maju di bidang perkebunan, kelautan, dan juga pariwisata. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait potensi sumber daya alam yang ada di daerah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.